Halo guys, welcome Halo back. guys. Welcome back to my YouTube channel. Kali Ada ini aku. kami ada kegiatan modul Nusantara yang kelima. Jadi kami mau ke gedung sate guys, yang ada di kota Bandung. Tempat bersejarah, salah satu tempat bersejarah di kota Bandung yang sekarang ditempati sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Kang Tempatnya Emil apa? dong guys. Jadi bagi kalian yang penasaran, ikuti terus vlognya. Oke, Bye-bye. dadah. Ini teman aku juga guys. Halo guys, Ahdi. Kami sudah hampir Sampai di gedung sate. Jadi kami masih jalan kaki guys. Tengok. Halo Jadi guys. kami sebelum Udah. masuk makan dulu. Kami senang banget. Kayak aneh banget. Ini makanan kami guys. Ya agak alay ya guys. Ada kerupuk. Jadi tuh makanan itu ini pertama tuh ada kerupuk. Kamera belakang dong. Kerupuk. Lalu ada sambal. Ini sambal nggak tahu sambal balado kayaknya. Ada apa ini? Ada sayur. Kok ada cumi? Ada timun. Kita karung. Ada ayam bakar. Ada bakwan ya? Bakwan atau perkedel gitu lah. Ada nasi. Ada kacang panjang, nggak tahu diapain. Nanti kami bakalan review makanannya enak atau enggak ya guys. Oke guys. Jadi kami mau makan dulu ya Itu guys. kenapa sih makannya? Halo guys, jadi ini kami mau masuk ke dalam gedung sate. I'm so excited guys, bisa guys. Aku mau buka tas juga kan? Apa? Isinya nasi. Oh ya, kayak gitu aja. Cepat. Ini tambah lagi. Udah. Nasi Pak. Gimana? Ada hotel-hotel Homa di Bandung nih. Grand Hotel Homa, atau sekarang Savoy Homa. 18.
tuh ada 6. Itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. Gulden. Dirupiahkan? Kalau kita dirupiahkan 400 miliar. Jangan dulu tuh ya. Untuk saya itu seperti rumah adat khas Sunda dulu seperti ini. Oh. Oh. Ini ada lagi ini arsitek. Ini di pintu utama gedung sate. Ini seperti gaya arsitektur Candi Ratu Boko. Nah, terus ada lagi ini Padu Raksa. Terus kayak jendela-jendelanya, pilar-pilar tiangnya itu seperti istana Alhambra di Spanyol. Jadi bangunannya seperti bangunan Eropa, ornamennya ornamen Indonesia. Itu perpaduan. Oke. Terus ini tadi ada, nah gedung sate ini udah di 3D scan ya kayak gini. Tuh. Jadi kita tahu tembok temboknya, tingginya, semuanya udah kelihatan, bahannya apa aja. Udah di scan tuh kayak gini. Keren. Kalau misalkan gedung sate sampai hancur, sampai runtuh, kita bisa bangun seperti awal. Bebas. Omo. Opso. Contoh konstruksi dari gedung sate, asli. Jadi waktu pembangunan museum di sini ada tiang, ada kolom dibongkar bahwasanya gedung sate ini dari dulu udah canggih pada zamannya, udah memakai teknologi kerangka baja beton jadi ini beton bajanya itu dari Swedia. Batuannya diambil dari daerah Bandung Timur, daerah Sindang Raya dan Swedia juga batu terlalu jauh. Banyak banget tuh. Nah ini foto-fotonya di sini pengambilan batunya sama ini tuh si atapnya nih sudah memakai genteng tapi memakai atap sirap, namanya kayu ulin. Dari Kalimantan, ada orang Kalimantan? Itu mana tadi? Itu. Nah, tahu mungkin ya atap sirap nih Kayu besi biasa dibilang itu. Kalau kena panas, kena hujan malah nambah kuat, betul? Anti rayap. Bahkan katanya di Kalimantan banyak yang dipakai untuk fondasi rumah. Betul? Loh, sampai sekarang kalau ini masih memakai kayu ulin. Tapi kalau ini tokoh arsitektur di Eropa, di Belanda, yang mengakui bahwa hasil karya Insinyur Johann Geber ini, gedung ini sangat luar biasa. Perpaduan mencampurkan antara gaya barat sama timur. Dia juga pernah bikin event di Mending kakak yang apa video gedung sana. aku yang apa oke Ya, arsitektur serius ya. Jadi dari dulu sampai sekarang gedung sate ini tidak ada pernah perombakan secara konstruksi. Jadi maksudnya nggak pernah dicat ulang, nggak pernah disemen ulang, atau ditambahin lantai segala macam nggak pernah. Jadi dari dulu masih kokoh seperti ini. Perbaikannya hanya cat ulang aja dan perbaikan interior. Gitu. Dan uniknya tebalnya 1 meter. Jadi banget. Luar biasa. Dan ada juga bangun. Tebalnya, tebal temboknya 1 meter. Dan ini sudah memakai teknologi semen, namanya semen Portland dari Amerika. Konon katanya tahan terhadap gempa, tahan terhadap peluru, sama tahan terhadap godaan mantan. Waduh. Sekarang kita ketemu Bapak Ridwan Kamil ya. Ini dia. Ini dia. Halo. Yang penting Bapak Ridwan Kamil berbentuk patung. Ganteng banget. Makasih. Siapa? Yang itu. Oh, saya. Oke. Nah, ini profil tokoh-tokoh gubernur Jawa Barat dari pertama sampai sekarang. Kita lihat ada Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat pertama. Sekarang itu 16, Bapak Ridwan Kamil. Ada. Nah, kemudian museum di sini museum fleksibel juga. Ini semua dijaga sama apa? Komputer, proyektor, juga bisa ada data tambahan atau ada profesional juga. Amin. Gubernur di mana nih? Oh, sini. Oh, sini. Di Sulawesi. Biar tergampang betul. Oke, nah di sini ada cerita menarik juga. Jadi ada sirine di menara gedung sate ya, kayak gini nih bentuknya nih. Ini foto aslinya kayak gini di atas di menara. Jadi sirine ini kalau
fungsinya itu kalau misalkan ada serangan musuh atau ada bahaya bencana alam dinyalain kayak gini kurang lebih suaranya. Kayak gini suaranya. Dan uniknya terdengar sampai radius 40 km. Sampai Pangalengan, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka, keluar kota Bandung ini dulu. Amazing. Soalnya dulu ada ketetapan dari Belanda, nggak ada yang boleh gedung lebih tinggi daripada gedung sate. Gitu. Kalau sekarang alatnya udah tua, udah banyak kerusakan, masih berfungsi tapi cuman sekitar 3 km terdengarnya. Dinyalainnya 17 Agustus. Hari Pahlawan sama tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu hari peringatan PU. Sampai Uping. Katanya asli dari UPI. Oh. Bioskop kesayangan Anda. Ini aku sini aku. Halo guys. Kita mau ngapain guys? Mau nonton. Ini aslinya Yesus. Jadi guys, kamu mau nonton gratis di Gedung Sate. Antara arsitektur timur dan barat yang harmonis, satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung dan instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitektur budaya timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan sentrale biblioteek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Biblioteek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jabatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1940-an, Belanda menyerah atas keberhasilan dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jabatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotoku Boshisu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar
pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah pada Selalu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Amikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Nika dan Golkar memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DKI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebangkitan Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Di tahun 1980, Gubernur Jawa Barat A.A. Kunaidi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertanegara di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai, menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa bermarifah berprestasi. Berada di dalam situasi pembangunan zaman dulu. Nah, ya. Nanti lihat mengerti itu. Ganti, silakan. Berada di dalam layar ini. Kok ada saya nih? Banyak ya. Awas dipukul kau kepalamu. Aku dipukul loh. Ya anjir, itu ilusi. Iya loh. Tengok. Langsung Itu kan itu bagus kok. Guys, kami dipukuli. Rem, canda doang.